Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Saputra, Program Studi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan pajak di Sumbawa. Yang pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP. Landasan hukum perpajakan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pusat disebutkan dalam pasal 25 pendapatan daerah terdiri atas yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua perimbangan, yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya pasal 28 menyebutkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas yang pertama pajak daerah, yang kedua distribusi daerah, yang ketiga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri tersebut, maka peluang daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sangat besar. Peluang ini tentunya harus dibarengi dengan kekuatan kebijakan di daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati. Namun begitu, sampai saat ini memang belum sepenuhnya peluang tersebut dapat dimaksimalkan atau dimanfaatkan oleh daerah. Pajak daerah dan distribusi daerah merupakan unsur dari pendapatan asli daerah, mempunyai peranan yang cukup penting. Adapun ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah dan distribusi adalah Undang-Undang 18 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 dan diubah kembali dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Perubahan ini tentunya dengan semangat untuk mendorong efisiensi serta menyederhanakan atas banyaknya jenis pajak dan distribusi daerah di masa lalu yang cenderung mengakibatkan timbulnya biaya ekonomi yang tinggi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, ada beberapa jenis pajak yang semula dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sekarang dialihkan ke pemerintahan kabupaten dan kota. Salah satunya adalah biaya pengelolaan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPHTP. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah, biaya pengelolaan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berlaku, biaya pengelolaan hak atas tanah dan bangunan bagian dari pajak daerah. Kemudian hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP tersebut yang pertama pemerintah kabupaten sebesar 64%, yang kedua pemerintah provinsi sebesar 16%, yang ketiga pemerintah pusat sebesar 20%. Bagian pusat yang sebesar 20% dari hasil pemungutan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruh kabupaten atau kota dalam wilayah Republik Indonesia didistribusikan kembali secara merata kepada seluruh pemerintah kabupaten atau kota. Realisasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan saat belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor
38 tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah cukup besar. Bagi pemerintah daerah, realisasinya masuk ke dalam dana perimbangan bagi dari dana bagi hasil pajak. Pendapatan daerah. Pengertian pendapatan asli daerah atau PAD menurut Abdul Halim 2004. Pendapatan asli daerah PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat menyiapkan kegiatan pemerintahan dan bangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD menurut Abdul Halim 2007. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu pendapatan daerah, pendapatan provinsi, pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah, pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota. Pendapatan Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa akhirnya menetapkan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBD tahun 2020 yang terlaksana dipimpin Ketua DPRD Abdul Rafiq didampingi Wakil Ketua Muhammad Ansori dan Nanang Nasruddin. Sebelumnya disampaikan laporan Badan Anggaran melalui juru bicara Sukiman Kamaludin. Dalam laporannya memberikan apresiasi terhadap TAPD yang telah bekerjasama dengan Badan Anggaran guna melakukan pembahasan terhadap perubahan APD tahun anggaran 2020 sehingga berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab konstitusional dengan baik. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTP adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun prinsip-prinsip bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setelah menjadikan pajak daerah adalah yang pertama yaitu pemenuhan kewajiban BPHTP adalah berdasarkan sistem self-assessment. Yang kedua berdasarkan tarif ditetapkan berdasarkan 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak. Yang ketiga adanya sanksi bagi wajib pajak menurut pejabat-pejabat. Adapun sanksi bagi wajib pajak maupun pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tindakan melaksanakan kewajiban menurut undang-undang yang berlaku. Yang keempat yaitu hasil penerimaan BPHTP sepenuhnya untuk pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Yang kelima, semua pemungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.